Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Gajah Mada Robotic Teams Universitas Gajah Mada dengan bangga mempersembahkan inovasi desain autonomous underwater robot yang kami beri nama Orca V2. Orca V2 memiliki spesifikasi sebagai berikut. Orca V2 memiliki bobot seberat 15 kg dengan dimensi panjang 70 cm, lebar 55 cm, dan tinggi 36 cm. Dengan 8 propulsi T200 dari ROV Maker yang disusun sedemikian rupa, Orca V2 dapat memiliki 6 derajat kebebasan bergerak dengan kecepatan bergerak hingga 0,4 meter per second. Orca V2 tersusun atas bahan yang ringan namun tetap rigid untuk menyangga seluruh sistem dengan mempertimbangkan stres yang diterima tiap partnya. Dengan demikian, Orca V2 dapat melakukan tugas seperti mapping di bawah air, menjadi transporter, dan tugas berat lainnya. Riset tim Orca dimulai pada tahun 2022. Orca V2 adalah hasil pengembangan robot Orca V1 dengan beberapa perubahan besar pada subsistem elektronis dan programmer. Build pada Orca V2 memiliki ukuran yang lebih besar daripada Orca V1, sehingga perubahan subsistem elektronis dan programmer dimungkinkan. Orca V2 masih mengambil referensi dari Blue Arrow V2 milik Blue Robotics dengan menerapkan perubahan yang diperlukan untuk Orca V2 seperti thruster guard dan propeller guard yang rigid, gripper yang dapat dimodifikasi end efektornya, dan sarana upload program untuk menghindari buka tutup tabung yang berlebihan. Dengan demikian, dapat dipastikan Orca V2 adalah sebuah karya orisinil, bukanlah sebuah karya plagiat, apalagi produk komersil. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang hasil desain dari Orca V2 yang telah kami kembangkan. Pertama-tama, mari mulai dari aspek mekanis. Orca V2 menggunakan chassis yang dirancang untuk menopang seluruh tumpuan elektronik. Chassis dibuat agar stabil dan kokoh, serta memiliki kemampuan untuk menahan semua bagian dalam tabung. Kami memasangkan 8 thruster bidireksional dengan 6 derajat kebebasan untuk memberikan mobilitas yang optimal, serta setiap thruster dilengkapi dengan pelindung demi menjaga keamanan selama beroperasi. Selanjutnya, mari beralih kepada bagian elektronik. Kami menggunakan SBC atau Single Board Computer sebagai alat komputasi utama kami. SBC bertanggung jawab terhadap kendali thruster, pembacaan sensor, serta penggunaan model computer vision. Dengan kemampuan komputasi yang kuat, SBC dapat memastikan Orca V2 dapat bernavigasi dengan akurasi yang tinggi serta respon lingkungan yang baik. Terakhir, dari sisi perangkat lunak, kami mengembangkan flight controller khusus yang dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan Orca V2. Kami juga mengintegrasikan beberapa algoritma perangkat lunak untuk mendukung operasi Orca V2, seperti pengenalan objek dan perencanaan jalur. Kedua algoritma tersebut akan menjadi kendali utama thruster Orca V2. Orca V2 dilengkapi dengan sistem kecerdasan dan otonomi yang memungkinkan robot untuk menyelesaikan misi di bawah air dengan akurasi dan efisiensi tinggi dengan memanfaatkan computer vision. Computer vision Orca V2 menggunakan model YOLO V8 untuk mendeteksi objek secara real-time dengan presisi tinggi. Model ini dilatih dengan dataset yang dibuat dari replika objek di arena dan dataset video foto di bawah air, sehingga robot dapat mampu untuk mendeteksi gate, obstacle, dan target drone. Strategi yang kami gunakan untuk misi Autonomy Challenge dimulai setelah Orca V2 menyala dengan kolam. Robot kami akan segera mencari gate pertama, dan setelah deteksi, robot akan bergerak maju lurus menuju gate dengan menjaga titik pusat gate berada di tengah bounding box. Setelah robot maju melewati gate pertama, robot akan mendeteksi obstacle silinder jalan jalurnya. Robot kami akan berhenti ketika jarak antara robot dan obstacle sekitar 1 meter. Setelah itu, robot melakukan scanning 135 derajat untuk dapat mendeteksi gate 2 atau 3 yang diposisikan setelah obstacle. Apabila gate selanjutnya masih belum terdeteksi, maka robot akan melakukan gerakan slide 45 derajat sehingga obstacle tidak terlihat lagi pada citra. Setelah gerakan ini, gate seharusnya sudah terdeteksi oleh robot, dan selanjutnya robot akan berjalan lurus melewati gate. Terakhir, robot akan mencari targetnya yaitu drum, dan robot akan menyelesaikan posisi gripper ke atas drum dan menjatuhkan payloadnya. Sistem keamanan kelistrikan pada robot sangat penting agar tidak terjadi kerusakan pada komponen elektronis seperti menggunakan MCB dan emergency stop push button.
MCB berperan dalam melindungi komponen dari kerusakan akibat aliran arus listrik berlebih, sehingga menjaga integritas komponen robot dan mencegah risiko kebakaran yang dapat timbul dari short circuit. Di samping itu, tombol emergency stop push button memberikan mekanisme cepat untuk memutus daya thruster secara langsung dalam situasi darurat, seperti putaran dan kecepatan thruster yang tidak terkendali, sehingga seluruh daya robot akan mati dengan cepat untuk mencegah cedera atau kerusakan lebih lanjut. Dengan menggabungkan MCB dan emergency stop push button, sistem keamanan kelistrikan pada robot dapat memberikan proteksi yang efektif, serta memberikan responsibilitas yang lebih besar terhadap keselamatan dan kontrol operasional. Proses pengerjaan robot Orca V2 dapat terlihat pada tahap desain 3D, tahap manufaktur bodi, hingga tercipta robot yang dapat siap beroperasi. Pada implementasi robot, terlihat bahwa robot sudah bisa menjalankan kemampuan dasar untuk bergerak secara otonom di bawah air, gerakan menghindari rintangan, mengidentifikasi suatu objek, dan menjatuhkan muatan atau payload menggunakan gripper. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.